Habisin aja, toh terdapat lagi. Oke. Ya akhirnya itulah kena power syndrome. Aku jual barang-barangku semua, mobilku, mobil-mobil hobi itu bang, BMW. Yang zaman dulu orang ada salub susah. Iya. Mobil Jeep, mobil 2 pintu, motor Harley. Satu demi satu hilang bang. Dan jual-jual murah. Karena masih merasa ada, Iya. tapi BU. Iya. Tekan orang. Bukan kan, ambil aja, masih sombong. Tapi padahal, akhirnya orang jadi deketin kita hanya untuk beli barang kita. Memanfaatkan situasi dia Iya, ya. Oke. akhirnya pelan-pelan habis. Akhirnya aku sadar bahwa aku salah. Aku sempat menghukum diriku sendiri. Iya. Tahun? Saya lupa tahunnya bang. Oke. Akhirnya pas berhenti dari sakit power syndrome, mungkin sakit di pikiran itu, Iya. aku sadar aku ini salah bang. Iya. Aku ini terlalu kacau. Akhirnya aku menghukum apa yang kusukai pada saat itu. Yang paling kita ketergantungan kebanyakan orang itu adalah ngerokok. Oke. Akhirnya pada saat aku bilang, udah Edwin, lu gua hukum gak boleh merokok. Jangan enjoy, duduk, santai, ngopi, ngerokok. Sekarang hilangkan rokok. Itu hukumanmu. Hukuman tuh diri sendiri. Iya, sampai kau bisa tenang. Berapa lama? 2,5 tahun bang. Sanggup? Sanggup. Konsisten? Konsisten. Kalau boleh tanya, sebelum power syndrome tadi datang, anak ada berapa? Mungkin anakku udah 4 juga kali ya. Udah 4 atau 3 lah. 3. Istri apa komentarnya waktu itu? Istriku itu sebenarnya dia masih di kalangan entertain juga. Ya. Dia seorang model. Ya, kalau dulu kan istri nuntut, kau sebagai suami harus memenuhi keperluanku. Betul. Oke. Tanpa kadang-kadang dia nggak mikirin. Dia taunya kan happy aja. Ada aja. Ha-ha. Gimana proses lagi ada fluktuasi kehidupan? Iya. I don't care katanya. Iya. Oke. Tapi aku nggak mau kasih tahu istri, aku jalanin aja dah. Iya. Sambil aku begitu, belum hijrah itu bang. Belum ya? Belum, masih merasa ini harus kita perbaiki Iya. pikiran kita. Aku berhenti merokok. Pada suatu hari aku gelisah. Kalau aku merokok terus, berarti aku nih masih dalam penjara. Dalam masa hukuman. Iya. Aku harus bangkit. Aku bakar rokok, tarik. Sekarang kau jadi Edwin lah yang kemarin. Di saat berhenti merokok 2 tahun itu, kalau tidak berhenti untuk mengambil tindakan menghukum diri itu berarti masih dalam penjara. Iya. Sekarang mau merdeka, mau kembali bangkit dengan cara biasa. Iya. Tidak mesti dengan cara-cara itu. Iya. Bagaimana pola pikirnya atau gimana rencana selanjutnya? Ya saya pikir saya begitu bang. Udah saya anggapnya sudah lepas. Iya. Saya nggak, hukuman saya sudah selesai. Iya. Tapi bang, kalau di dunia hiburan ini, kalau kita sudah jatuh, terpleset, untuk bangkit lagi itu susah. Karena yang lari di belakang kita bang, banyak. Kita terinjak-injak, disenggol orang. Mau bangun dikit, kesenggol jatuh lagi. Bangkit, kesenggol jatuh lagi. Jadi nggak seperti dulu jalan dengan gagah. Hampir semua jenis kehidupan tuh punya kompetitor-kompetitor yang keras ya sebenarnya. Keras, jadi itu yang ku alamin. Tapi aku pikir, ya wajar. Tapi aku sampai sekarang, Iya. aku nggak menyerah. Oke. Aku usaha terus, apapun bentuknya. Iya. Iya, iya. Iya kan, kalau orang senggol, aku bangun lagi, aku diinjak, aku masuk dalam tanah, aku keluar lagi, bersihin, aku jalan lagi. Iya. Itu prinsipku bang. Yes. Saya tahu bahwa masuk ke satu tempat ini, aku lihat pintunya, ini gambaran Edwin bisa benar, bisa tidak. Oke. Cuman bayanganku, aku masuk ke sebuah tempat, yang misalnya acara aku masuk, itu bukan hanya pintu ditutup bang. Itu pintu ditutup, dikunci, digembok, kemudian dilapis besi, kemudian dirantai, dicor lagi bang. Gimana aku bisa masuk? Begitu kerasnya? Begitulah kira kerasnya. Waduh, berarti seperti tidak ada harapan kembali bangkit dong? Tapi aku tuh berusaha menghancurkan itu bang. Oke. Nggak ada pintu ini, aku cari pintu lebih kecil lagi masuknya. Nggak bisa lagi, aku masuk. Karena aku pengen ya, bahwa aku bilang bahwa aku ini masih mampu, aku ini masih kuat, aku masih bisa. Titik baliknya di kapan? Nah, karena aku jalan terus ke sana, berusaha, ternyata karena kita sebagai umat muslim, kita ada doa, bang. Oke, ya. Doa, usaha nggak Ingat keras-keras. tahunnya? Iya. Itu hijrah berarti ya? Pas itu belum hijrah, tapi ternyata sebuah kejadian, momentum yang membuat aku juga shock. Ketika sahabatku Jody, dia mau mati, bang. Gara-gara? Kena serangan jantung. Oke. Ya.
Apa yang dia Dia miliki? telepon aku, Win, maafin aku, Win, gua udah gak sanggup lagi, gua sakit. Apa lu Jod, lu belum mati lu Jod. Akhirnya saya bawa datang ke rumah sakit, dia harus di di ring jantungnya. Jantungnya, oke. Udah, wah, mungkin dia stres juga. Iya. Aku ngeliat sendiri, kan saya sama Jody juga bench berbejo segala macam. Iya. Apa yang dibikin mau nggak mau kan aku juga ikut. Iya. Makan yang sama, gadang juga. Iya. Jangan-jangan aku juga bisa mati kayak gini. Timbul. Terus dia hijrah, dia mulai tobat. Loh kok seorang Jody juga yang begini yang nggak jauh kok bisa? Nah, mungkin berkat doa orang tua juga, Allah kasih hidayah juga. Akhirnya saya pelan-pelan berubah. Tapi ya saya berubahnya, saya nggak pengumuman ke banyak orang. Saya berubah untuk diri saya dulu. Pelan-pelan. Yang minimal saat diri apa saya. perubahan yang dilakukan secara pribadi? Yang penting bagi saya, karena saya ini beragama Islam, yang saya ajarkan di awal itu adalah sholat 5 waktu dulu, Bang. Oke, mulai dari situ ya. Dari situ, karena dengan sholat itu akhirnya saya sadar saya harus suci. Dulu kencing sembarangan, atau saya minum dulu homer, Ya, betul. atau saya masih ada berbuat maksiat yang lain. Ya. Nah, karena saya sholat 5 waktu, saya jaga sholatnya, Bang. Jangan sampai dirusak oleh hal yang lain. Berarti betul ya, sholat pangkal segala sesuatu dari Iya. Allah. Iya. Selanjutnya apa progres terjadi setelah proses istiqomah berjalan tadi? Mungkin abang juga pernah cerita ngeliat Edun, ini kok kayak anaknya jadi begini ya. Mungkin orang nggak tahu, Bang. Kita ketemu kemarin, mereka menganggap aku sebagai superstar, Bang. Karena gayaku masih sama. Iya, gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah, percaya diri ya. segala macam. Badan perut sehat-sehat aja. Sehat terus. betul. Iya kan? Iya, Jadi betul, gitu. segala pertemuan semua nggak ada. Bahkan mereka selalu melihat, wah Edun ini oke banget. Iya. Itulah aku bersyukur bahwa Allah itu masih menutup aib-aib kita. Iya. Bahkan ada usaha, salah satu berteman sama abang, Allah pengen angkat martabat kita. Marwah kita masih mau diangkat sama dia. Itu bukti sebuah doa yang sedang proses dikabulkan. Insya Allah, Bang. Amin. Jadi Terus? disitulah tanpa aku harus melihat ini bagaimana, pokoknya satu prinsip begini, Bang. Kalau aku dikasih lebih, aku bersyukur. Kalau aku dikasih kurang, aku bersabar. Ya, itu kuncinya. Berarti kan seperti dibilang di agama gitu. Keadaanmu baik, bersyukur, baik untukmu. Keadaanmu buruk, kau bersabar, baik untukmu. Aku bingung, kata Nabi. Orang Islam tuh selalu keadaannya selalu menang. Baik, iya. Selalu baik itu dia. Terus lanjut. Ya, itulah Bang kira-kira ya sampai akhirnya kita ketemukan sama Abang di sini sama di Ari Amir Project ini. Ya. Abang ngasih suatu cara motivasi jalannya segala macam, walaupun ini kita baru mulai ya aku melihat perkembangan Abang, cerita Abang mungkin nanti cerita Abang aku balikin di YouTube channelku. Ya, betul. Bagaimana ternyata luar biasa memulai dari sesuatu yang tidak ada bahkan minus. Betul. Tapi karena ketekunan, keyakinan, sungguh-sungguh, relasi, memanfaatkan semua teman dalam waktu tidak cukup lama, 4 tahun ya Bang ya. Yang realitasnya itu cuma 2,5 tahun. 2,5 tahun ya, 2,5 tahun. Kayaknya Abang udah punya semuanya. 2,5 tahun itu kira-kira dari masih banyak utang memulai sampai sudah uang berlebih-lebih, tabungan sudah miliaran, aset udah puluhan M. Masya Allah, bersedekah terus ya Bang ya. Dan salah satu hidup kita tak lepas dari bahwa kebahagiaan maksimal itu bersedekah berbagi itu menjadi udah bagian dari hidup sehari-hari. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan.